Saudara-saudari, para sahabat Yesus yang terkasih, pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, kembali kita akan merenungkan sabda Tuhan sebagai landasan hidup kita. Marilah kita mengawali dengan mempersiapkan hati, kita mendengarkan sabda Tuhan dengan hati yang tulus. Kita memohon berkat-Nya agar kita boleh untuk menerima sabda Tuhan itu dan dikuatkan olehnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Luhur, ingatkanlah kami bahwasanya Engkau sejak semula mengusahakan keselamatan kami. Kiranya berkat sabda Putramu, kami Kau perkenankan ikut serta diselamatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan 42. Pada hari Senin pekan biasa yang ke-16. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama dengan angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, sabda Tuhan Yesus begitu keras untuk orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang meminta tanda kepadanya. Dan yang disampaikan Tuhan Yesus amat jelas bahwa sebenarnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak sungguh-sungguh tahu tentang siapakah Yesus. Kalau misalnya mereka itu mengerti, tentu mereka tidak akan meminta tanda, karena Yesus telah tanda kehadiran Allah yang sejati, yang melebihi Salomo maupun Yunus, Nabi dan juga Raja Israel. Tetapi kritikan Yesus ini lebih ditujukan kepada mereka yang juga seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang meminta tanda supaya kita percaya karena tanda itu. Yesus menunjukkan kepada kita Allah yang hadir memang melalui tanda-tanda, tetapi bukan itu pertama-tama, melainkan melalui karya-karyanya, melalui warta kebenaran, dan itu pun sudah menjadi wujud tanda yang sejati. Jika karena itu saja kita ataupun orang-orang itu tidak percaya, maka untuk apalagi yang harus dibuat selain tadi Yesus mengatakan bahwa kelak pada hari kebangkitan badan akan dihukum. Saudara-saudariku, marilah
kita menangkap tanda yang diberikan Yesus melalui karya-karya kasih dan keselamatannya, dan juga kebenaran yang diwartakannya. Karena tanda itu meski tidak kelihatan begitu spektakuler, tetapi amat nyata datang dari Allah. Dan itulah sebenarnya tanda yang sejati ketika akhirnya Yesus memberikan hidupnya dengan mengorbankan diri di salib. Dan sebagaimana ia memberikan sabda tadi, bahwa anak manusia akan ada di dalam rahim bumi selama 3 hari dan dibangkitkan kembali. Itulah tanda luar biasa dari Allah. Bagaimana Allah membenarkan, memihak, dan membangkitkan orang benar. Karena dialah Yesus, sang kebenaran sejati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan di sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, karya-karya kita, usaha kita untuk semakin rendah hati di hadapan Allah dan sesama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.